renungkan bersama-sama, kita pahami dan juga kita mengerti. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Allah yang maha baik dan maha pengasih. Sekarang tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan selebihnya dapat kami lakukan di dalam keseharian hidup kami. Mari berkati setiap alat yang kami gunakan secara khusus listrik, agar pemberitaan firman Tuhan tidak terganggu. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman, biarlah Tuhan Engkau urapi, supaya bukan kekurangan dan kelemahan hamba yang nampak, melainkan kasih karunia dan juga kemuliaan Tuhan yang nampak melalui hamba, sehingga tidak saja pendengar firman yang diberkati, melainkan juga hamba-Mu yang berdosa ini. Demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, teman-teman, rekan-rekan Joy yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Saudara-saudara, rekan-rekan Joy yang pada kesempatan saat ini boleh bergabung dan hadir dalam ibadah Joy Meeting, baik itu secara online maupun secara offline. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama, berbakti, kita beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang telah terpilih untuk kita dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 14 hingga ayat yang ke-17, dan saya akan bacakan untuk kita semua dengarkan, renungkan dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian saudara-saudara, rekan-rekan Joy sekalian, jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Tentu yang dikatakan berbahagia ialah kita yang setia memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Shalom, teman-teman, rekan-rekan Joy yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya mohon maaf karena seharusnya saya membawakan firman pada minggu lalu, firman dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12-13. Tetapi karena berhubung ada satu dan lain hal, waktu itu saya ada dalam perjalanan pulang ke jemaat dan juga cuaca yang tidak memungkinkan untuk bisa online, maka saya dan Bapak Seka berembuk kalau bisa Bapak Seka tolong ganti karena keadaan tidak memungkinkan. Dan hari ini baru saya bisa ada bersama-sama dengan kawan dalam kita saling berbagi berkat firman Tuhan.
Untuk itu hari ini baru saya bisa ada bersama-sama dengan teman-teman dan kita akan membahas bagian firman Tuhan. Sabar, ini ada. Kita akan membahas bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca secara bersama-sama, dan firman Tuhan ini itu akan kita renungkan di bawah tema, bisa lihat kok? Bisa Pak Ben, bisa. Bisa kok? Iya bisa Ya, Pak. firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah tema besar, yaitu menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, atau saya lebih cenderung memilih frasa atau kalimat diangkat, diadopsi menjadi anak Allah. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat atau kita melihat konteks umum dan juga khusus daripada pembacaan kita, secara khusus surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang sudah bertobat yang ada di kota Roma. Jadi konteks umum, teman-teman, rekan-rekan sekalian, dari surat Roma ini, Rasul Paulus hendak memberitakan kepada mereka, secara khusus jemaat yang ada di Roma, mengenai kebenaran yang dicari oleh setiap orang dari jadi semua orang mencari kebenaran, dan karena itu Rasul Paulus dia mau mengatakan atau mau mengajarkan mengenai kebenaran tersebut. Itu konteks umum. Kalau konteks khususnya, Rasul Paulus dia mau mengajarkan bahwa ternyata kebenaran yang dicari-cari oleh semua orang bersama dengan orang Yahudi, orang-orang Israel, itu ada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran ilahi itu yang dicari-cari oleh semua orang dari semua bangsa itu ada di dalam sosok Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang merupakan kebenaran ilahi yang kemudian memberikan pembenaran kepada manusia. Jadi itu konteks umum dan juga konteks khusus. Ini kita perlu ketahui supaya ketika kita membaca surat Roma ini kita bisa tahu kira-kira proposisi atau makna sebenarnya dari setiap kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, teman-teman, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat secara khusus lagi pada pasal yang ke-8, di situ Rasul Paulus dia hendak menyatakan bahwa semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu tidak lagi ada di bawah penghukuman, dan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya itu mengerjakan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Jadi itu konteks khusus untuk ayat atau pasal 8 itu. Untuk pasal 8 secara khusus yang kita baca itu, bahwa Yesus Kristus itu dia telah membebaskan kita dari penghukuman, secara khusus penghukuman karena hukum Taurat. Dia memberikan kebebasan kepada kita manusia, dan kalau kita beriman kepada dia, maka kita akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk bisa melawan kuasa dosa serta melakukan pelayanan sebagai orang-orang yang dipanggil atau sebagai murid-murid. Jadi itu konteks khusus daripada pasal kita. Kita perlu perhatikan ini supaya kita bisa kemudian menafsir ayat demi ayat, kata-kata yang ada yang digunakan oleh Rasul Paulus ini secara tepat, teman-teman. Jadi itu mengenai konteks khusus dan juga konteks umum. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat ke belakang sebelum ayat 14. Di ayat 13 yang sudah dihotbahkan atau sudah dibicarakan
Rasul Paulus memberikan pembedaan. Dia memberikan pembedaan antara orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, orang-orang yang belum beriman kepada Yesus, dan juga orang-orang yang telah beriman kepada Yesus yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi ayat 13 itu Rasul Paulus memberikan pembedaan antara dua kelompok orang. Kelompok yang pertama, mereka yang belum menerima Yesus, yang belum percaya kepada Yesus, yang masih ada di bawah keinginan daging. Dan kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah beriman kepada Yesus. Nah, dari pembedaan itu kita lompat ke ayat yang ke-14. Dari ayat 13 itu ketika kita beralih ke ayat 14, di situ kita lihat bahwa Rasul Paulus dia kemudian menjelaskan mengenai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus dan telah menerima Roh Kudus. Jadi ada dua kelompok orang, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, yang masih hidup di bawah keinginan daging, yang masih hidup di bawah hukum Taurat, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus dan telah menerima Roh Kudus. Lalu dia kemudian menjelaskan mengenai orang-orang yang ada di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Kalau sudah percaya Yesus, maka mereka sudah menerima Roh Kudus. Dan karena mereka telah menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka dan Roh Kudus yang memimpin mereka. Ini yang kemudian ditekankan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17 tadi. Dia menjelaskan mengenai kelompok yang kedua. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dan kemudian diberikan Roh Kudus. Jadi teman-teman perlu kita ingat bahwa hanya orang yang percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, kebenaran yang dari Allah itu, yang kemudian diberikan Roh Kudus. Orang harus beriman, baru kepada dia diberikan Roh Kudus. Kalau orang tidak beriman atau tidak percaya kepada Yesus, maka tidak mungkin Roh Kudus diberikan kepada dia. Jadi orang-orang dalam kelompok yang kedua ini, mereka menerima Roh Kudus karena mereka sudah percaya kepada kebenaran ilahi yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi memang perlu kita mengerti bahwa iman itu merupakan sesuatu yang penting. Iman kepada Yesus Kristus itu merupakan sesuatu yang penting. Karena dengan iman kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Dia. Roh Kudus hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Itu kita bisa lihat di dalam misalnya Yohanes pasal 7 ayat 38. Saya bacakan di sini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Jadi percaya kepada Yesus itu yang pertama, first, baru kemudian menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati dan kemudian bekerja. Percaya baru terima Roh Kudus. Lalu Efesus pasal 1 ayat 13, di situ ditekankan juga bahwa di dalam Dia, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ingat ini teman-teman, ada urut-urutan supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Itu ada urut-urutan, ada sistematika tersendiri. Orang harus percaya kepada Kristus, beriman kepada Yesus, baru kemudian Roh Kudus diberikan kepada dia. Bagaimana supaya bisa beriman? Orang harus mendengarkan firman Tuhan atau Injil keselamatan. Jadi teman-teman ada sistematika di dalam ajaran-ajaran Alkitab. Harus dengar Injil, harus dengar firman, baru kemudian percaya,
setelah percaya baru menerima Roh Kudus. Sistematika ajaran-ajaran Alkitab itu saya kira sangat sangat penting untuk kita bisa belajar dari situ, dan kalau memang kita mengerti tentang sistematika ajaran-ajaran, saya kira kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran sesat. Ingat bahwa harus mendengar Injil. Itulah mengapa penting kita hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya apa? Supaya ketika kita hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ada pemberitaan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman akan tumbuh. Seperti kata firman Tuhan. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika iman itu tumbuh, maka kita kemudian menerima Roh Kudus. Jadi ada urut-urutan Bapak Mama, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika Roh Kudus sudah diberikan kepada orang percaya, dia akan tinggal di dalam hati mereka. Dan Roh Kudus itu akan memimpin mereka sesuai dengan ayat 14 yang sudah kita baca itu. Roh Kudus memimpin orang percaya. Di sini Roh Kudus bertindak sebagai, kita melihat gramatikal daripada kalimat Roh Kudus memimpin orang percaya, teman-teman, kita bisa lihat bahwa Roh Kudus bertindak sebagai subjek, kemudian orang-orang percaya itu mereka adalah objek. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Roh Kudus dia bertindak sebagai subjek. Dia yang memimpin orang percaya. Karena Roh Kudus yang memimpin orang percaya, maka dia disebut sebagai pemimpin. Roh Kudus karena dia memimpin orang percaya, maka dia sebenarnya adalah pemimpin. Nanti kita lihat teman-teman dalam Tritunggal misalnya, ajaran Tritunggal, di situ dikatakan bahwa Allah itu memiliki kejamakan tersendiri di dalam dirinya, yaitu nanti ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing pribadi itu memiliki hakikat yang sama. Mereka memiliki pikiran yang sama, mereka memiliki karakteristik yang sama, mereka memiliki perasaan yang sama, mereka memiliki hasrat yang sama, mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi Roh Kudus itu ketika kita bilang dia pemimpin, ya karena memang dia adalah Allah. Dia adalah Allah, dan kita ketahui bahwa Allah itu sejak dahulu dia adalah pemimpin. Kalau Roh Kudus itu adalah Allah, maka dia juga adalah pemimpin. Sama seperti Bapa yang adalah pemimpin. Sama seperti Anak yang adalah pemimpin. Karena apa? Karena mereka punya karakteristik yang sama, mereka punya sifat yang sama, mereka punya sikap yang sama. Kalau Bapa itu maha kuasa, maka Roh Kudus juga maha kuasa. Yesus juga maha kuasa. Kalau Bapa itu pemimpin, Bapa memimpin, maka Anak juga adalah pemimpin. Anak juga memimpin. Roh Kudus juga adalah pemimpin. Roh Kudus juga bisa memimpin. Saya ajak kita untuk melihat beberapa ayat. Misalnya 2 Tawarik 13 ayat 12. Di situ dikatakan, ini perjanjian lama. Di situ dikatakan, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin. Allah di sini maksudnya Bapa. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin. Itu artinya Bapa pribadi yang memimpin. Dia adalah pemimpin. Mazmur 48 ayat 14. Di situ dikatakan, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah, dia seterusnya, dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Jadi Bapa itu adalah pemimpin, dia memimpin umat Israel, dia memimpin bangsa Israel. Jadi Allah itu, Bapa itu dia pemimpin. Juga pemimpin. Misalnya Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan.
Jadi tadi kita bisa lihat dalam perjanjian lama Bapa itu pemimpin. Sekarang dalam perjanjian baru, Yesus juga adalah pemimpin. Dia memimpin orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk selamat dengan jalan apa? Dengan jalan penderitaan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi Yesus juga dia adalah pemimpin, dia memimpin. Jadi kalau Bapa pemimpin, Yesus adalah pemimpin, maka Roh Kudus juga dia adalah pemimpin. Karena apa? Karena ketiganya itu satu hakikat. Mereka punya karakteristik yang sama, sifat yang sama, kemampuan yang sama, sikap yang sama. Coba kita baca misalnya Yohanes 16 ayat 13. Di situ dikatakan, tetapi apabila ia datang. Ini kata-kata Yesus, kesaksian Yesus mengenai Roh Kudus. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus juga dia adalah pemimpin, dia memimpin. Sama seperti tadi. Gramatikal daripada kalimat yang tadi saya angkat. Roh Kudus memimpin orang percaya. Kenapa dia bisa memimpin? Karena dia adalah pemimpin, karena dia adalah Allah. Markus 12 ayat 36. Di situ dikatakan, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Daud dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus memimpin Daud? Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang notabene-nya merupakan pemimpin. Ini penting. Saya sementara menyusun bab 1 mengenai buku anniversary Joy yang ke-16 kemarin, tapi kita sudah lewat hari ulang tahun Joy. Mungkin itu kita bisa buat di tahun depan, anniversary yang ke-17, Sweet 17, kita bisa buat buku tersebut. Tapi saya sudah sementara susun dan saya angkat dasar tentang cell group, dasar teologis tentang cell group. Jadi dasar teologis yang saya angkat itu adalah hubungan, relasi antara pribadi-pribadi dalam diri Allah Tritunggal. Begitu ya. Pribadi-pribadi dalam diri Allah Tritunggal. Mereka artinya mereka adalah pribadi-pribadi yang adalah Allah. Tetapi ingat bahwa bukan tiga Allah, hanya ada satu Allah. Dalam ketunggalan Allah itu ada kejamakan dan kejamakan Allah itu memiliki sifat ciri khas tersendiri. Seperti yang tadi saya sudah angkat mengenai kepemimpinan. Ada relasi yang dibangun antara pribadi-pribadi Allah. Sama seperti kita dalam sel group. Iya kan? Kita dalam sel group itu ada relasi yang dibangun. Tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Semuanya setara. Ya kan? Tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Di dalam sel group itu ada komunikasi. Bapa berkomunikasi dengan anak. Anak berkomunikasi dengan Roh Kudus, berkomunikasi dengan orang percaya lewat rohnya yang kudus. Gitu. Jadi itu yang menjadi dasar teologis. Tidak ada dasar yang lebih kuat daripada dasar ini. Dasar ketritunggalan Allah. Nah, mari kita kembali kepada pembahasan kita. Kalau Roh Kudus yang memimpin orang percaya, pertanyaan kita, apakah Roh Kudus dapat berhasil membawa orang percaya sampai kepada tujuan atau tidak? Kalau Roh Kudus yang memimpin, apakah Roh Kudus dia bisa gagal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya atau tidak? Tentu teman-teman sekalian, Allah kita yakini bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa dan karena itu dia tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal di dalam menjalankan tugas, apalagi dalam hal kepemimpinan. Sejak dahulu kala Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bahwa dia adalah Allah yang dengan tangan kanannya memimpin bangsa Israel sekalipun mereka harus melewati begitu banyak tantangan yang menurut kita manusia mustahil untuk dilewati, tetapi Allah tidak pernah gagal untuk memimpin mereka sampai kepada tujuan, sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh dia kepada bangsa Israel. Dia tidak pernah gagal. Bahkan di dalam diri Yesus Kristus, Allah memimpin kita kepada
keselamatan lewat jalan penderitaan. Penderitaan Yesus itu merupakan penderitaan yang berat, yang bahkan sangat sukar ditanggung oleh manusia biasa. Tetapi karena dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dan tidak bisa gagal, maka penderitaan itu dilaluinya dengan sukses. Dan karena itu maka akhirnya kepemimpinan daripada Allah itu berhasil. Demikian pula Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin orang percaya, tentu kepemimpinan Roh Kudus itu pasti akan berhasil. Ini harus kita aminkan. Kalau kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah gagal, maka kita harus yakin Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita tidak pernah gagal, bahkan tidak bisa gagal dalam memimpin kita. Dia tidak pernah gagal. Dia bukan Allah yang, itu hal yang penting. Nah, pertanyaan yang berikut adalah, Roh Kudus memimpin kita ke tujuan yang seperti apa? Atau tujuan apa yang kita bersama dengan Roh Kudus tujui? Ya kan, itu pertanyaan bagi kita. Roh Kudus memimpin kita kepada apa? Teman-teman, Roh Kudus itu dia memimpin kita, dia membawa kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Dia memimpin kita untuk menjadi sama seperti anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu tujuan daripada kepemimpinan Roh Kudus. Dia membawa kita sedemikian rupa supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anak Allah yang maha tinggi tersebut. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18b. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar anak Allah, dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus memimpin orang percaya untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, untuk menjadi serupa dengan anak Allah yang maha tinggi, yaitu Yesus tersebut. Nah, Paulus mau mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu nanti akan disebut sebagai anak Allah, seperti ayat 14 tadi. Semua yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Karena apa? Karena memang tujuan kepemimpinan Roh Kudus adalah membuat kita menjadi serupa dengan anak Allah, dengan gambaran anak. Begitu. Jadi kita ini bersyukur karena kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi sama seperti Kristus. Menjadi anak Allah. Hanya perlu kita ingat bahwa ada perbedaan status anak Allah. Kita sama-sama disebut anak Allah, tetapi status anak Allahnya Yesus itu berbeda dengan status anak Allahnya kita. Yesus itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Artinya yang memiliki status anak tunggal Allah itu hanya Yesus. Tidak ada satu orang pun, siapapun, baik itu di langit, di bumi, di bawah bumi, yang layak menyandang status seperti itu. Dia adalah anak tunggal Allah dan merupakan Allah itu sendiri. Sementara kita ini, teman-teman, kita ini anak Allah, statusnya adalah anak adopsi atau anak angkat. Jadi berbeda status anak Allahnya kita dengan status hanya Yesus. Tidak bisa disamakan. Yesus itu anak tunggal Allah dan dia sendiri adalah Allah. Kalau kita ini adalah anak adopsi, anak angkat. Di mana-mana anak angkat tentu tidak sama dengan anak kandung. Begitu ya. Di mana-mana anak angkat tidak sama seperti anak kandung. Sekalipun sama-sama anak, tetapi statusnya itu berbeda. Ada seorang teolog namanya Louis Berkhof. Dia bilang bahwa sebenarnya adoption ini masuk dalam doktrin kekristenan. Secara khusus dia ada di bawah doktrin justification atau pembenaran. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, maka dengan sendirinya kita diangkat dari status hamba menjadi anak.
Kita diangkat dari anak kegelapan menjadi anak terang. Kita diangkat dari tadinya bukan anak Allah, hanya anak manusia. Kita diangkat menjadi anak Allah. Jadi ini merupakan satu ajaran di dalam kekristenan. Dan dia merupakan sub dari ajaran justifikasi. Justification atau yang namanya pembenaran. Jadi adopsi itu merupakan adopsi. Status kita sebagai anak adopsi itu merupakan ajaran Alkitab, ajaran kekristenan. Kata Yunani untuk adopsi itu adalah huiothesia. Huiothesia. Itu kita bisa lihat di Roma pasal 8 ayat 15. Setelah ayat 14, ayat 15 di situ ada ajaran tentang adopsi. Yang bahasa Yunaninya adalah huiothesia. Saya tadi ada kirimkan gambar. Itu ada bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Lama itu. Kawan-kawan bisa lihat di HP, di situ dikatakan bahwa Roma 8 ayat 15 dikatakan bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sekali lagi, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, kalimat yang menjadikan kamu anak Allah inilah yang bahasa Yunaninya tadi huiothesia. Kita bisa lihat di gambar tadi itu huiothesia. Dari kata dasar huiothesia. Jadi itu ajaran tentang adopsi. Ajaran tentang adopsi. Status kita sebagai anak adopsi. Huiothesia ini dia berasal dari dua kata. Dua kata Yunani, yang pertama huios dan yang kedua titemi. Huios itu artinya anak. Artinya penempatan atau pengangkatan. Jadi kita ini anak yang diangkat. Atau kita ditempatkan sebagai seorang putra. Diadopsi. Secara kiasan, status anak Kristen itu sehubungan dengan Tuhan. Status anak-anak yang sudah percaya itu sehubungan dengan Tuhan. Jadi itu makna daripada kata huiothesia. Huiothesia itu bisa juga tadi diterjemahkan sebagai menjadikan kamu anak Allah. Bisa juga diterjemahkan adopsi ilahi sebagai putra. Adopsi ilahi sebagai anak. Jadi teman-teman penting untuk kita belajar juga mengenai ajaran tentang adoption. Karena itu juga termasuk di dalam firman Tuhan. Itu diajarkan oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu menempatkan diri. Kita ini memang telah diangkat sebagai anak, tapi itu tidak boleh membuat kita menjadi jumawa. Bahkan membuat kita kemudian menyalahgunakan status tersebut. Karena apa? Karena kalau anak kandung saja kemudian dihukum, artinya ditimpakan hukuman, maka apalagi kita anak adopsi. Ya kan? Apalagi kita anak adopsi. Kita harus tahu posisi seperti itu supaya kita menghargai status kita sebagai anak angkat tadi. Tadi kita adalah hamba, tapi sekarang kita sudah diangkat derajatnya menjadi anak Allah. Bahkan Yesus memanggil kita sebagai sahabat. Dalam beberapa ayat Alkitab kita disebut sebagai saudara-saudara seiman. Bukan lagi hamba-hamba, tetapi saudara-saudara seiman. Tapi kalau dengan demikian, teman-teman kita harus tahu diri. Nah, ajaran tentang adopsi ini mengajarkan kita supaya kita bisa menempatkan diri. Ada beberapa ayat yang saya kasih di sini, teman-teman nanti sebentar saya bisa kirim khotbah saya ini, teman-teman bisa lihat referensi ayatnya dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, Roma 8 ayat 14 sampai 17, Galatia 4 ayat 4 sampai 7, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2, lalu ayat 9 sampai ayat 10. Jadi ada banyak ayat-ayat Alkitab firman Tuhan yang membahas tentang adoption atau ajaran tentang adopsi, status kita sebagai anak angkat. Kita bahas misalnya Efesus pasal 1 ayat 5. Ini contoh saja. Efesus pasal 1 ayat 5. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Ini menurut Alkitab versi TB, terjemahan baru. Sekarang sudah ada TB2, tapi yang saya pakai di sini TB1. Efesus 1 ayat 5, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Di dalam yang lain, misalnya New International Version, NIV, di situ dikatakan ia telah mempredestinasikan kita untuk diadopsi sebagai anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Jadi Tuhan telah mempredestinasikan kita sebagai anak-anak untuk diadopsi sebagai anak-anak. Jadi adopsi itu dia ada di dalam justification, dan justification itu ada di dalam predestinasi, ada di dalam ajaran predestinasi. Dalam predestinasi ada justification, di bawah justification ada adopsi. Jadi itu sistematika ajaran. Alkitab itu bicara mengenai ajaran yang sangat sistematis, dan memang Tuhan kita merupakan Allah yang sistematis. Sejak peristiwa penciptaan, dia menciptakan segala sesuatu secara sistematis dan teratur. Bahkan di dalam dirinya itu ada sistematis, ada satu tata aturan tersendiri, gitu ya. Dalam penciptaan misalnya dia menciptakan segala sesuatu tidak sistematis. Bayangkan kalau dia hari pertama dia cipta manusia, belum ada langit dan bumi, manusia melayang-melayang saja, tidak bisa. Dia harus cipta dulu tanah, bumi, dia harus pisahkan lautan dari daratan. Kalau tidak kita semua tenggelam di dalam laut kan. Dia Allah yang sistematis, dia buat segala sesuatu sistematis. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita telah diangkat, diadopsi, maka kita juga seharusnya berpikir secara sistematis. Kita harus bertindak dengan, orang bilang, tidak hantam kromo. Iya kan? Bertindak dengan sistematis. Ada orang yang tidak bertindak secara sistematis. Ya, terkadang kita juga demikian, bertindak secara tidak sistematis. Apalagi kita ya anak muda. Kalau kita sistematis, maka kita harus berdoa baru makan. Bukan makan baru berdoa. Kenapa kita begitu? Karena memang Allah kita itu Allah yang sistematis. Kalau kita diangkat menjadi anak Allah, maka kita harus ikut Allah yang sistematis itu seperti apa. Berdoa baru makan. Sekolah baru buka tank. Jangan buka tank baru masuk sekolah, tidak bisa. Itu namanya hantam kromo. Jadi mari kita ikuti sistematika jalur aturan kehidupan ini, karena memang Allah kita Allah yang sistematis. Nah, menurut NASB, New American Standard Bible, di situ Efesus 1 ayat 5 dikatakan ia telah mempredestinasikan kita untuk pengadopsian sebagai anak-anak melalui Yesus Kristus baginya sendiri, sesuai dengan maksud dan tujuannya serta kehendaknya. Jadi Allah sudah mempredestinasi menjadi anak-anaknya. Sehingga ini sejalan dengan tema kita tadi, bahwa menjadi anak Allah. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Kita diangkat dari status kita yang rendah menjadi anak Allah. Derajat kita lebih tinggi lagi. Saya kira teman-teman ini penting, supaya dengan begitu kita bangga. Dengan begitu kita kemudian tidak merasa rendah diri. Kita telah diadopsi menjadi anak Allah yang maha tinggi. Dan karena itu maka kita memiliki hak-hak, kita memiliki janji-janji Allah yang kemudian nanti dijelaskan di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa Roh itu bersaksi untuk kita. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu dia bersaksi bersama dengan roh kita. Kenapa dia bersaksi bersama roh kita? Karena roh kita ini kan sudah terkontaminasi dosa. Kita punya kecenderungan untuk kemudian mengenal kebenaran yang membenarkan kita itu tidak ada lagi. Roh itu yang kemudian bersaksi bagi kita, membenarkan kita.
Gitu. Lalu kemudian lewat roh itu kita mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Jaminan keselamatan. Janji-janji berkat seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Bahkan kemuliaan lewat penderitaan. Kemuliaan lewat penderitaan. Begitu. Jadi penderitaan itu juga merupakan sesuatu warisan yang harus kita terima. Yang harus kita terima. Ciri orang Kristen itu yang pertama kasih, yang kedua menderita. Kalau kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka ingat bahwa kepada kita diberikan Roh Kudus yang kemudian akan bekerja untuk melahirkan buah-buah roh. Salah satunya adalah kasih. Ya kan? Tapi kalau kita sudah diangkat menjadi anak Allah, maka ingat bahwa tidak ada anak Allah yang tidak menderita. Semua menderita. Jadi kalau kita menderita, maka itu merupakan janji yang kita terima sebagai warisan. Tapi lewat penderitaan itu ada kemuliaan. Kita jangan berpikir penderitaannya, tapi kemuliaan yang ada di balik penderitaan itu. Saya kira sampai di sini perenungan kita. Selamat kita merenungkan status diri kita sebagai anak Allah. Tadinya kita adalah hamba dosa, tetapi kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, diadopsi oleh Allah lewat Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.